Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Suci Kusuma, yang kedua Umi Farida, yang ketiga Amilatus Solihah, yang keempat saya sendiri Erina, yang kelima Sylvia Rizka, keenam Suryaningrum, yang ketujuh Najma Zahiro, yang ke-8 Alvina Dwi Syahputri. Skema kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan. Yang pertama yaitu transaksi dengan pihak terkait. Transaksi yang terjadi antara dua pihak yang memiliki koneksi yang sudah ada sebelum transaksi. Contohnya, pemegang saham dominan dapat memperoleh keuntungan dari membuat salah satu perusahaan mereka berdagang dengan yang lain dengan harga yang menguntungkan. Dan yang kedua, penjualan fiktif, penjualan barang atau jasa yang tidak terjadi dengan sebenarnya. Penjualan palsu ini dapat melibatkan pelanggan yang palsu ataupun pelanggan yang sebenarnya. Yang ketiga, kesepakatan sepihak. Perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, yaitu misalkan perjanjian hibah, perjanjian penanggungan. Dan yang keempat, yaitu penjualan konsinyasi. Tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dijual kembali pembeli yang belum dipastikan keberadaannya. Misalkan baju-baju dengan brand internasional seperti Superme dan lain-lain. Merek yang lain yang agak sulit ditemukan di Indonesia sehingga kamu harus mencarinya di e-commerce internasional. 5. Channel stuffing. Praktik bisnis di mana perusahaan atau tenaga penjualan dalam perusahaan meningkatkan angka penjualannya dengan memaksa lebih banyak produk melalui saluran distribusi daripada yang mampu dijual dari saluran tersebut. Yang keenam yaitu lapping atau kitting. Suatu ketidakberesan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan kas untuk sementara waktu atau secara permanen. Menurut Kamus Audit, kitting merupakan transfer uang dari satu bank ke bank lain dan pembukuan transfer yang tidak semestinya sehingga jumlah yang dibukukan sebagai aktiva di dalam kedua akun itu. 7. Tidak menghapuskan piutang tak tertagih, misal dengan penanggulan utang atau pembaharuan transaksi. 8. Kebijakan pengembalian bebas. Pengiriman secara sebagian atau disebut dengan partially delivery, dokumen yang digunakan sebagai base dari pengiriman tersebut tidaklah hilang. Untuk melakukan pengiriman lanjutan hanya tinggal membuka dokumen yang dilakukan sebagai base dokumen. 9. Mengakui pendapatan terlalu awal. Misalnya pisah batas atau yang tidak tepat. Membuat pencatatan akuntansi mudah diakses setelah penutupan periode laporan, persentase penyelesaian, dan sebagainya. Yang nomor 10, round tripping atau cara ilegal untuk meningkatkan pendapatan dengan menukar aset atau transaksi cangkang yang biasanya dilakukan tanpa keuntungan melalui penyelesaian bersama atau kesepakatan. Misalnya dealer kain dapat melakukan transaksi bolak-balik dengan dealer mesin untuk meningkatkan pendapatan tanpa keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama atau kesepakatan untuk membalikkan transaksi. Cara untuk menemukan indikator kecurangan pada pendapatan. Jadi yang pertama pastinya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu laporan keuangan. Kemudian di sini kita harus tahu dulu nih, ada beberapa macam indikator keuangan yang sudah dicantumkan di sini, yaitu di sini ada 5 ya. Saya menyebutkan ada 5. Yang pertama itu indikator analitis. Indikator analitis ini adalah peristiwa-peristiwa ekonomi, termasuk transaksi akuntansi atau hubungan keuangan maupun non-keuangan yang terlihat tidak wajar. Jadi contohnya apabila ada kejanggalan pada laporan atau transaksi keuangan, itu kita harus mengidentifikasi, kemudian kita harus menganalisis juga apakah ini termasuk indikasi-indikasi awal mula dari kecurangan pada pendapatan tersebut, seperti itu. Kemudian untuk indikator yang kedua adalah indikator akuntansi atau dokumentasi. Nah, indikator akuntansi atau dokumentasi ini adalah ketidaksesuaian dalam pencatatan atau sistem akuntansi meliputi beberapa hal.
seperti dokumen yang hilang. Biasanya ada unsur ketidaksengajaan memang, atau bisa juga disengaja, karena ini adalah termasuk kecurangan juga apabila disengaja. Kemudian ada lagi saldo buku besar yang tidak seimbang, seperti itu. Nah, ini indikasi seperti ini itu biasanya ada unsur ketidaksengajaan ataupun memang disengaja. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah itu disengaja atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk indikator yang ketiga ini adalah indikator pengendalian. Jadi indikator pengendalian ini adalah berbagai macam-macam gangguan dalam lingkungan pengendalian, dalam lingkup sistem akuntansi atau aktivitas, sehingga mengisyaratkan adanya pengabaian oleh pihak-pihak manajemen gitu. Kemudian untuk indikator yang keempat, di sini ada indikator perilaku dan indikator verbal. Indikator perilaku dan verbal ini adalah orang yang melakukannya untuk pertama kali. Jadi ketika mereka melakukan kecurangan, mereka akan merasa bersalah setelah melakukan itu. Kemungkinan itu mendorong timbulnya stres. Jadi biasanya memang untuk oknum yang melakukan kecurangan pada pertama kali itu memang cenderung banyak yang merasa menyesal dan akhirnya menimbulkan stres sendiri kepada oknum tersebut, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jadi yang kelima ini adalah indikator informasi dan pengaduan, yaitu melibatkan pegawai, pasangan, pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya, seperti itu. Jadi memang untuk cara menemukan indikator kecurangan pada pendapatan, setidaknya kita bisa mengikuti atau bisa menganalisis berpedoman dengan 5 indikator yang saya sebutkan tadi, agar bisa jadi acuan untuk kita menganalisis tindakan kecurangan tersebut, seperti itu. Pentingnya indikator kecurangan pendapatan dan cara menindaklanjuti indikator tersebut. Yang pertama yakni dapat memudahkan dalam memanipulasi pendapatan bersih menggunakan akun pendapatan dan piutang dagang. Pendapatan dapat diakui lebih awal dengan cara memanipulasi pekerjaan yang terselesaikan di suatu perusahaan dengan kontrak-kontrak konstruksi jangka panjang dengan nilai pendapatan pada persentase penyelesaian proyek. Yang kedua, ketersediaan berbagai alternatif yang dapat diterima dalam pengakuan pendapatan. Artinya karena setiap organisasi itu berbeda, jadi jenis pendapatan yang dihasilkan juga berbeda. Perusahaan yang memiliki kontrak konstruksi jangka panjang memerlukan kriteria pengakuan pendapatan yang berbeda dengan perusahaan yang pendapatannya didasarkan pada kinerja dalam skala kecil dan dilakukan terpisah. Bagaimana sih cara menindaklanjuti kecurangan pendapatan? Yakni ketika ada dugaan dan jika kondisi memungkinkan, investigasi harus dilakukan. Dalam hal ini, berbagai prosedur investigasi akan membantu memastikan apakah kecurangan itu benar-benar terjadi. Prosedur investigasi juga akan membantu memastikan sejauh mana kecurangan tersebut. Prosedur-prosedur yang secara khusus digunakan dan bagaimana urutan penggunaannya tergantung dari jenis kecurangan yang diduga dan tingkat kemudahan. Mengidentifikasi eksposur kecurangan persediaan. Pertama, kita akan mengidentifikasi eksposur kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, kita akan membahas indikator kecurangan persediaan. Yang ketiga, cara untuk melakukan pencarian secara aktif indikator kecurangan persediaan. Dan yang terakhir, kita akan mempertimbangkan cara-cara untuk menindaklanjuti indikator tersebut untuk menemukan adanya kecurangan persediaan.
Ada beberapa skema yang paling umum terjadi. Di antaranya yang pertama ada pencatatan ganda. Hal ini terjadi ketika akun persediaan tertentu dihitung 2 kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan memindahkan persediaan dari satu lokasi yang telah dilakukan perhitungan persediaan ke lokasi yang jumlah persediaannya belum dihitung. Yang kedua, ada kapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan. Hal ini terjadi ketika perusahaan menggelembungkan nilai persediaannya dengan menambahkan biaya-biaya seperti biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum pada akun persediaan. Bukan mencatat biaya-biaya tersebut sebagai beban pada periode terjadinya. Yang ketiga, ada permasalahan pisah batas. Hal ini terjadi ketika perusahaan menunda penurunan nilai buku persediaan yang usang, mencatat retun dari periode yang lebih awal, mencatat pembelian pada periode berikutnya, dan melakukan praktis sejenis yang lainnya. Yang keempat, ada estimasi berlebihan terhadap persediaan. Hal ini terjadi ketika menerapkan metode pengambilan sampel yang tidak tepat. Yang kelima, ada faktur diterbitkan tetapi barang ditahan atau bill and hold sales. Nah, penjual menahan barang untuk pembeli karena pembeli mungkin belum siap atau belum mampu menerima penerimaan pada saat dilakukannya pemesanan. Dan yang terakhir, ada persediaan konsiasi. Persediaan konsiasi ini merupakan barang yang ditahan dan dijual oleh perusahaan untuk perusahaan yang lain. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi eksposur kecurangan laporan keuangan adalah dengan membuat diagram mengenai jenis transaksi terkait persediaan yang terjadi dalam organisasi. Cara-cara menemukan atau mengidentifikasi indikator kecurangan laporan keuangan terkait persediaan. Yang pertama, fokus pada perubahan saldo yang tercatat dari periode ke periode. Yang kedua, fokus pada perubahan hubungan dari periode ke periode dengan cara mengonversi laporan keuangan ke dalam bentuk laporan common size dan menggunakan analisis vertikal untuk menganalisis perubahan presentase dari periode ke periode. Selanjutnya yang ketiga, membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan lain. Mengelola persediaan dalam jumlah besar yang pastinya akan membutuhkan banyak biaya. Karena itu, banyak perusahaan yang mengambil langkah-langkah besar untuk mengurangi nilai persediaan yang mereka miliki. Yang keempat yaitu perbandingan jumlah dalam laporan keuangan dengan jumlah aset yang direpresentasikan. Yang kelima, indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Cara ini adalah cara umum yang digunakan manajemen untuk melakukan kecurangan persediaan, yaitu dengan cara memosting air jurnal topside pada catatan akuntansi. Selanjutnya, pencarian secara aktif indikator perilaku atau indikator verbal dan indikator gaya hidup. Namun, indikator gaya hidup biasanya tidak cukup efektif untuk membantu menemukan kecurangan laporan keuangan terkait persediaan, karena kecurangan laporan persediaan biasanya tidak memberikan keuntungan langsung kepada pelaku. Akan tetapi, dengan mencari indikator perilaku dan indikator verbal akan lebih bermanfaat dalam mengidentifikasi indikator kecurangan laporan keuangan terkait persediaan. Selanjutnya adalah pentingnya indikator kecurangan persediaan dan cara untuk menindaklanjuti indikator tersebut. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa indikator kecurangan persediaan ada 6 macam. Yang pertama ada indikator analisis yang berhubungan dengan prosedur yang tidak wajar, seperti penyesuaian persediaan yang tidak jelas. Yang kedua, ada indikator dokumen yang berhubungan dengan dokumen-dokumen seperti kesalahan dalam penulisan jurnal, ketidaksesuaian buku besar, sehingga nantinya akan menimbulkan terjadinya dokumen fiktif. Yang ketiga, ada indikator pengendalian. Yang keempat, ada indikator perilaku yang biasanya itu menyembunyikan perilaku atau terkesan ditutup-tutupi. Yang kelima, ada indikator gaya hidup yang biasanya disebabkan oleh tekanan. Dan yang keenam, ada informasi dan pengaduan. Lalu, kenapa indikator ini menjadi penting ya? Iya, karena indikator adalah variabel yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan. Selain itu, indikator juga digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan audit.
Dalam hal ini, indikator juga digunakan untuk memperoleh informasi kinerja, memperoleh ukuran keberhasilan, memperjelas tentang apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan untuk mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada para stakeholder. Selanjutnya adalah tindak lanjut indikator kecurangan persediaan. Untuk mendeteksi adanya kecurangan, maka harus dilaksanakan pemeriksaan. Dan ketika auditor menyadari adanya indikator kecurangan, maka harus dilakukan tindak lanjut dengan investigasi yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti apakah indikator tersebut muncul dari kesalahan atau memang karena kecurangan. Nah, auditor dapat mendapatkan indikator dengan dua cara, yaitu menemukan secara kebetulan atau melakukan pencarian secara proaktif terhadap adanya indikator tersebut. Nah, setelah auditor benar-benar menemukan kecurangan, maka tindakan selanjutnya adalah memberitahukan hasil kepada para manajemen perusahaan agar segera dilakukan pengendalian dan perbaikan. Baru setelahnya, auditor akan rutin mengecek apakah pengendalian sudah dilakukan dengan sesuai atau tetap dibiarkan seperti itu. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Dapat disimpulkan bahwa pada kisah semut dan belalang tadi mengajarkan kita untuk selalu semangat dalam melakukan pekerjaan. Berapapun hasil yang kita dapatkan dari kita bekerja, kita harus mensyukurinya dengan cara mungkin kita bisa menabung, karena kalau kita menabung kan nantinya di masa depan kebutuhan yang kita inginkan itu bisa kita raih gitu, tanpa harus kita melakukan kecurangan. Karena kan kalau kecurangan itu sangat merugikan sekali ya, karena tidak hanya merugikan perusahaan saja, jadi pekerja yang lain itu juga akan merasa dirugikan. Nah, jadi masa depan yang sukses dan bahagia dapat kita raih ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan semangat dan penuh dengan kejujuran. Nah, sedangkan kalau kita melakukan kecurangan, timbal balik yang akan kita dapat adalah hukum pidana.
Jadi pesan untuk kita semua, semoga kita nanti kalau dalam bekerja harus diutamakan kejujuran dan jangan sekalipun kita melakukan kecurangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.